Hello everyone, welcome back to my Mustika Tarot channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua selalu sehat, bahagia dalam cinta, dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, thank you so much ya buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate, berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan. Oke? Ambil yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian. Oke guys, dan bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan dengan tema kelanjutan hubungan ini. Wow, seperti apa kira-kira kelanjutannya ya? Mari kita lihat sama-sama. Saya akan updatekan dari energi kalian ya, pasangan. So, melihat kondisinya bagaimana dan baru nanti update untuk kelanjutannya. Oke guys, saya akan deep readingkan untuk kalian. Semoga ini adalah readingan yang akan membuat kalian semakin happy ya, dan semakin semangat dalam menjalani relationship, supaya kalian lebih tahu bagaimana cara mengantisipasi situasinya kalian. Oke? Kita akan lihat sama-sama. Saya harapkan this is a beautiful love story untuk kalian. Ya, mungkin kalian sedang berbunga-bunga, atau mungkin sedang merasakan patah hati, galau, apapun itu. Yang penting kalau kita masih stay optimis, berarti masih ada harapan. Oke? Tetap semangat guys. Semua itu butuh proses. So, ini dia kelanjutan hubungan ini. Saya akan tarik energi kalian ya. Oke, thank you. Wow, renyah kali guys energinya. Oke, I think langsung 4 card. Di sini ada Seven of Wands. Ya, kalian tuh orang yang kuat, sabar, ya, mampu bertahan dalam keadaan apapun kalau saya lihat. Keren. Ada Ten of Swords. Wow, ada yang sedang berada di situasi yang sangat deeply hurt pen. Kalian sedang ada yang merasakan sangat sakit hati. Ya, kenapa guys? Ya, jangan dibawa sakit guys, harus semangat. Wow, it's not joking. Ada Ten of Wands, tetapi kalian mencoba do your best. Ya, mencoba menghadapi situasi, bertahan dan maju terus. Juga lakukan yang terbaik. It's good job. Harus begitu. Apalagi kalau kalian yang menonton ini adalah perempuan, harus tahan banting dalam segala apapun. Ya, juga dalam love life. Di sini ada Knight of Wands. Kalau saya lihat kalian tuh orang yang perhatian loh dengan pasangan juga pastinya ya. Perhatian, suka mensupport, mengingatkan, seperti itu. Ada Three of Cups, dan kalian gak hanya menjadi pasangan yang baik, tetapi kalian bisa menjadi sahabat yang baik. Keren ya, kamu sangat suka dengan keterbukaan, sangat suka peduli mendengar orang curhat, seperti itu. Kamu orangnya seperti itu kebanyakan dari kalian. Oke, ini dia energinya dia. Wow wow wow, masih ada sedikit ego untuk energi dia, tapi ini bisa vice versa ya guys. Jangan selalu melemparkan ketika ada energi yang tidak bagus, berarti dia jangan dong ya kan. Bisa juga vice versa. Bisa mungkin kamunya yang sedang ego, sedang menghindari komunikasi. Yang jelas di sini ada situasi di mana ya mungkin dia ingin fokus dengan dirinya, jadi lebih mendengarkan kata hatinya untuk saat ini ya.
mungkin orangnya ego, posesif, dan ya mau menang sendiri ya, ada keras kepalanya juga. Biasa orang pinter itu ciri-cirinya seperti itu, keras kepala, egois, tapi kalau masalah power untuk menjadi leader biasanya number one. Di sini ada Nine of Cups, sebetulnya dia orang yang membuat kamu nyaman. Ada kenyamanan karena dia orangnya smart, pokoknya bisa dijadikan leader ya, dijadikan imam. Itu bagi kamu harapan yang sangat besar ya, menjadikan dia imam kamu. Tetapi apa boleh buat ya, kamu terima kelebihannya, harus tahu juga kekurangannya ya. Nggak ada yang semua kelebihannya aja, nggak boleh gitu, nanti jomplang juga dalam kehidupan. Karena ini masih di dunia, jadi harus seimbang, ada kelebihan ada kekurangannya, terima semua dong, satu paket ya kan, betul nggak? Jadi terkadang dia orangnya agak posesif, bawel, terus keras, apa yang dia mau itu mau didengarkan, intinya seperti itu. Tapi dia juga penyayang, ada seperti itu guys, membuat kamu nyaman secara finansial, juga bisa membuat kamu nyaman. Dan sebetulnya dia stuck on you ya, dia itu merasa bahwa yang berani membuka hatinya itu kamu ya. Jadi jangan buruk sangka dulu guys. Four of Cups, sekarang dia rindu, mungkin dia sendiri yang merasa bersalah. Saat ini ada nih yang komunikasi sedang tidak baik-baik saja karena stuck ya energinya. So ya, kalau saya lihat dia menghindari, atau dia yang memutus komunikasi lah ya, ataupun mengghosting ya. Walaupun mungkin WA nggak di blok, tetapi dia mengghosting gitu tanpa kabar udah beberapa hari. Tapi dia sendiri nih sebetulnya perasaannya yang merindukan kamu. Karena biasanya kalau orang yang berkarakter, misalnya dia cepat emosian, memang orangnya smart, punya ide yang jenius seperti itu, biasanya memang agak menonjol, untuk egonya agak menonjol juga ya. Jadi kalian harus tahu orang itu elemennya beda-beda, dan ada ya agak ego, tapi nanti kalau dia sudah waktunya sendiri, udah cukup untuk introspeksi, dia akan menyadari bahwa ternyata dia butuh orang lain juga. Sepandai-pandainya orang, sebenar-benarnya orang, kita akan butuh untuk pendapat orang juga, kita butuh untuk berbagi kasih sayang dengan orang lain. Seperti itu sih ya. Jadi ada prosesnya, memang agak dangerous, agak ekstrim kalau kalian berhubungan dengan seseorang yang dia punya karakter ya. Otomatis dia pasti lebih ego dari kamu, lebih keras, lebih ya keras kepala maksudnya. Itu pasti kalian akan sering menemukan drama kalau kalian nggak pandai untuk silent, diam. Ketika kamu menemukan karakternya dia yang begini-begini, kalau kamu sudah bisa menghandlenya, oh sorry ya guys, ada backsoundnya, ada baby sedang main-main di luar, di tetangga itu. It's okay ya. Saya lanjut. Ini memang ya, ketika kalian menemukan ada kekurangan atau keunikan lah ya, bukan kekurangan, keunikan pasangan kalian sudah bisa menghandle, everything's gonna be okay, semuanya akan baik-baik saja. Jadi ketika menghadapi orang yang keras kepala, diam, dengan cara diam, fokus dengan diri kalian, nanti mencair sendiri dia. Percuma kalau orang keras mau dikasih tahu sebenar apapun kebenaran, 5 buku 10 buku pun percuma, karena dia itu sedang minta untuk didengarkan, untuk dimengerti, bukan untuk digurui. Kebanyakan orang pinter itu seperti itu guys ya. Jadi kalian nih, buat kalian biasanya nih perempuan yang suka dengan tantangan, kalian juga unik. Terkadang gak suka dengan laki-laki yang biasa saja, tapi kalian suka dengan laki-laki yang menantang. Misalnya orangnya keras kepala, orangnya agak terlihatnya sombong, atau mungkin high pride, atau mungkin standarnya tinggi. Nah, perempuan tertantang ini terkadang cepat majunya karena
ingin menaklukkan. Gimana caranya ya? Terkadang ada loh perempuan yang suka dengan tantangan, itu sangat suka dengan laki-laki yang punya karakter high pride seperti itu, karena dia tahu skillnya dan dalam tantangan itu dia menikmati prosesnya. Cocok juga kalau misalnya kalian memiliki pasangan yang betul-betul berkarakter ya high pride seperti itu, dan biasanya kalian pantang menyerah karena kalian suka dengan style atau karakternya dia ya. Cara menaklukkan pun sebetulnya kalian enjoy dan asik. Tengoklah nih seperti itu. Kadang itu memang Tuhan menciptakan manusia itu udah berpasangan, udah dengan elemennya masing-masing, kecocokan. Sebetulnya sih seperti itu. Jadi ketika kalian menghadapi pasangan yang mungkin high pride, agak sombong, agak terlihat agak sombong, padahal mungkin dia orangnya memang introvert, diam. Tapi orang diam sekali berbicara, semua orang bisa diam karena kebenaran. Terkadang orang introvert itu begitu. Makanya udah high pride, introvert, terus selektif, dia punya standar. Itu juga yang kelepak-lepak pasti perempuan yang unik. Itu pasti. Makanya kalau sudah tahu karakter dia begitu, kalian tahu bagaimana cara menghandlenya. Berarti seperti apa ya, singa atau buaya menemukan pawangnya. Dan berarti memang kalian sama-sama high pride. Intinya seperti itu sih guys. Kalau saya lihat dari energinya untuk readingan kali ini memang seperti itu. Jadi kalian ini orang yang sangat sabar ya, perempuannya nih, femininnya, menghadapi situasi apapun. Jadi pandai untuk tarik ulur, mempelajari pasangan. Dan laki-lakinya orang yang ego. Jadi cocok ini ya di readingan kali ini. Saya akan shufflekan, tapi tidak semuanya seperti itu. Ada juga yang pendiam, ada juga yang laki-laki yang lebih low egonya, perempuan lebih ego, jutek, atau terlihatnya jutek padahal itu dia penyayang. Bisa ada yang seperti itu. Di kondisinya kalian ya, saya akan shufflekan. Cintanya luar biasa. Saking luar biasa dalam proses sering ada drama. Sering ada drama, sering kalian berkonflik, marahan, betul-betul marahan, adu mulut. Tuh, Nine of Pentacles. Tapi ada kestabilan dalam kan. Memang udah, kalau orang Jawa bilang ini tumbuh ketemu tutup. Jadi sifat kalian memang udah dikret Tuhan untuk bertemu dalam hubungan ini ya. Yang satu mungkin cerewet, yang satu orangnya IEGP, don't care lu gitu. Tumbuh ketemu tutup. Jadi tahu bagaimana. Kadang gak usah menghandle, kalian sudah, sikap kalian udah bikin dia diem. Bisa seperti itu tuh, Eight of Cups. Secara komunikasi ada yang sedang menghindar, tetapi secara energi gak bisa melupakan tuh. Dan kalian orang yang pekerja keras lagi guys. Kalau saya lihat dari energinya, orangnya unik, aktif ya. Kalian itu sama-sama aktif, kebanyakan dari kalian. Oke. Oke, thank you. Tuh, Knight of Swords. Sebetulnya sama-sama perhatian, hanya caranya itu berbeda. Kamu mengekspresikan cinta itu mungkin dengan bucin, dengan perhatian. Kalau dia mengekspresikan cinta dengan diam, dengan perbuatan, mungkin surprise. Seperti energinya juga surprise. Orangnya pendiam, introvert. Sekali keluar kata-kata mengena, bikin orang semua diam. Begitu juga cara mengekspresikan cinta. Terkadang orang pendiam itu suka dengan hal-hal yang surprise. Terlihat itu dia nggak peduli, padahal tahu-tahu nanti ada anniversary, kamu aja mungkin lupa yang hari-hari cuek-cuek gitu ya kan. Dia diam-diam memperhatikan, diam-diam caring, seperti itu tuh. Five of Pentacles. Kalau saya lihat ya, walaupun ada yang sedang tidak baik-baik saja komunikasi, tapi merindukan tuh dan ingin berkomunikasi kembali ya, karena rindu dengan kebawelannya, rindu dengan egoisnya, rindu dengan nyebelinnya. Bisa seperti itu guys. Gemes gak sih?
Saya ngomong nyebelinnya itu sampai gemes sendiri. Energinya bikin gemes. Egg of Wands. Ternyata vibrasi kalian luar biasa. Kalian memiliki deep connection yang luar biasa. Oke, untuk meyakinkan kalian, kita akan lihat koneksi apakah yang terjalin antara kamu dan dia sebenar-benarnya. Tuh, tarik ulur. Gak bohong. Tuh, tarik ulur. 1, 2, 3, 4, 7. One more card, please. Wow. Di sini guys, dia betul-betul terkadang menghindar, atau mungkin vice versa ya, mungkin kaliannya tuh, karena terkadang prosesnya ini bagi dia, sikap kamu itu terkadang menyakitkan, dan bagi kamu sikap dia juga menyakitkan, seperti itu. Jadi prosesnya ini agak ekstrim, orangnya unik soalnya sifatnya tuh ya, tetapi kalian paham koneksi ini, koneksi yang membuat kalian menyakitkan tapi bertumbuh ya. Ada the sword and the rose. Jadi ada melalui hal menyakitkan kalian bisa melakukan hal harmonis, seperti itu. Ini koneksinya. Oh my goodness, is yin yang energy ya, memang udah terlihat sih tuh, unconditionally loving. Jadi yin yang energy itu twin flame, itu kembar jiwa, tetapi secara energi terkadang yang satu menjadi air, yang satu menjadi api. Nah itu saling menyempurnakan ya, saling menyempurnakan pokoknya. Dan kalian sudah berapa kali on off, ada yang seperti itu. Saking energinya agak ekstrim memang. Cara mengungkapkan cintanya itu ekstrim tuh. Terkadang ada ego, jealous, bikin pening, tapi terkadang hal-hal yang bikin pening, yang bikin kalian sakit kepala atau sakit hati itu berawal dari hal sepele. Lucu kan? Tuh, akhirnya kalian komunikasi terhambat, seperti itu. Wow, ini energi kali ini betul-betul ada support ya, karena backsoundnya betul-betul rame guys. But it's okay, ini ada meaningnya bahwa ya dalam readingan ini kalian harus tetap semangat, serame apapun kalian dalam mengekspresikan energi bersama pasangan. Tuh, ada passion ya, kalian memiliki gairah yang sama kalau saya lihat. Ya, memiliki deep connection. Ya guys, oke. Wah, itu kondisinya kalian, dan saya akan shufflekan untuk kelanjutan hubungan ini. Mari kita lihat sama-sama kelanjutan hubungan ini. Oke. Ada King of Cups. Kalian lebih dewasa. Ya, kedepannya kalian lebih dewasa karena sering gesekan-gesekan, saling mempelajari karakter satu sama lain. Tuh, kedepannya kalian akan terus bertahan dan saling memperjuangkan. Oke? Wow. Semoga ini semua blessing. Kedepannya akan banyak challenge. Ada berkat, ada juga ujian pastinya. Tuh, banyak challenge, banyak momen dimana kalian ini antisipasi loh guys, merasa feeling loss karena mungkin dia terlalu nyebelin, menyakitkan, seperti itu. Ada jealousnya, ada egonya ya, kalian merasa feeling loss padahal sedang dalam hubungan, tetapi bisa nanti kalian ada feeling loss. Ini kedepannya up and down, jadi jangan heran, antisipasi. Dan di sini Queen of Wands, tetapi melalui banyak proses kalian makin terpesona dengan pasangan, karena mungkin dia lebih dewasa, kalian lebih dewasa, seperti itu, bertumbuh ya. Tuh, Eight of Pentacles, kalian lebih care, lebih intens ya, lebih dekat, lebih sering memikirkan, lebih sering merasakan getaran cinta, lebih memprioritaskan, seperti itu ke depannya. Tuh, oh my goodness. Ini menyakitkan. Ada ternyata di situasi readingan kali ini yang bersegi-segi. Ya, ke depannya kalian harus lebih sabar. Terutama ini kalau untuk yang bersegi-segi atau cinta segitiga ya, harus lebih sabar ke depannya.
Tuh, Three of Pentacles. Ya, kalau nggak bisa menjadi pasangan, kalau kalian nggak bisa menjadi pasangan, berarti nggak bisa memenangkan hubungan untuk love life. Jadi menangkan hubungan untuk life story. Paham ya? Ada bedanya. Sekarang gini, kalian berpacaran, terkoneksi dengan seseorang yang mungkin di situasi nggak mudah, cinta segitiga atau cinta bersegi-segi. Kalau kalian tidak bisa memenangkan sebagai pasangan kekasih atau teman hidup, kalian masih bisa menjadi sahabat, bisa menjadikan dia seseorang yang berarti di dalam life story. Ya, kalau love story kan menjadi pasangan. Kalau life story itu bisa menjadi sahabat yang saling mensupport, yang saling men-trigger, seperti itu. Pokoknya ada persahabatan. Ya, kedepannya seperti itu. Ada yang akan menjadi sahabat, pasti ada. Tuh, the strength, kuat, sabar dan kuat, karena koneksi ini bukan koneksi kaleng-kaleng. Oke, saya akan shufflekan dari Soul Journey supaya kalian paham dan tahu bagaimana cara menghadapi situasinya kalian. Ya, kita akan cek sama-sama. Wow, ada regret. Jangan menyesali. Ya, terutama untuk yang cinta segitiga dan bersegi-segi. Ambil pembelajarannya. Pasti ada hal baik, ada berkat, ada berkah, ada blessing di dalamnya. Dan di sini ada the gratitude. Bersyukurlah, ya. Bersyukur dong terkoneksi dengan orang yang berkarakter, yang bisa membuat kalian itu bertumbuh, saling men-trigger, saling mensupport, seperti itu. Ya, kalau buat kalian yang sama-sama single, jadi ya beberapa card di sini energinya nggak ikut kalian ya, karena kalian sama-sama single. Kalian ke depan ya, saya harap tadi kalian menyimak baik-baik. Yang jelas ke depan kalian saling bertahan, ya, saling support, dan pasti akan ada challenge ke depannya. Intinya seperti itu dalam hubungan ini. Tuh ada change, movement, terima setiap perubahan supaya berkembang. Ada pertumbuhan dalam jiwa, ya, pertumbuhan ke bawah, ke dalam, berakar, dan pertumbuhan keluar menjadi berkat bagi diri sendiri dan orang sekitar. Tuh, the fear. Gak boleh ada ketakutan, ya. Setiap keputusan itu yang kita ambil akan ada konsekuensinya, akan ada tantangannya masing-masing. Begitu juga dengan cinta segitiga. Mau pilih pasangan sekarang resmi atau orang ketiga, semuanya ada tantangannya masing-masing. Seperti itu. Adversity, ya, belajar. Setiap hal, challenge, ujian, masalah, itu adalah tempat kita belajar. Purpose, fokus dengan tujuan kita, ya. Cinta dan materi harus seimbang, harus membahagiakan diri dan membahagiakan orang sekitar. Itu tujuan kita sebetulnya. Ada beribadah dan ada juga ya kita enjoy life, seperti itu. Tuh ada envy, ya, nggak boleh kita memiliki rasa iri dengan proses orang lain. Setiap orang memiliki proses beda-beda. Setiap orang memiliki divine timingnya yang berbeda-beda. Tuh self esteem, ya, hargai diri sendiri. Setiap kita itu unik, ya. Menghargai orang yang pandai menghargai diri akan pandai menghargai orang lain juga. The denial, ya. Terkadang kalian masih suka menyembunyikan rasa sih, ya. Mungkin kalian banyak masalah, tetapi ya kalian berusaha untuk menutupi karena supaya terlihat baik-baik saja. Tapi itu ada bagusnya juga, karena urusan misalnya sakit hati, kesusahan, itu urusan kita, bagaimana kita terkoneksi dengan Tuhan. Ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, kita itu sudah percaya dengan Tuhan dan alam semesta bahwa masalah saya bukan konsumsi publik, ya, bukan konsumsi publik, tetapi masalah saya adalah urusan saya dengan Tuhan, seperti itu. Jadi ketika ada masalah atau ujian, kita bisa intim, ya, bisa dekat dengan Tuhan, seperti itu, ya. Jadi banyak orang yang mungkin sudah paham dengan kehidupan itu akan menganggap bahwa masalah itu, kalau bagi saya, masalah adalah momen terindah. Karena itu bagi saya,
masalah itu layaknya berlian. Jadi ketika saya punya masalah, saya tidak akan bagikan ke orang-orang. Tapi kalau berkat, ya karena kita butuh diri kita aja dengan Tuhan untuk menyelesaikan. Ya, walaupun mungkin ada support dari orang sekitar. Seperti itu, bagi saya seperti itu sih. Jadi buat saya masalah adalah berkat, blessing. Ya, seperti itu. Karena di dalam masalah atau challenge itu ada proses yang Tuhan ingin kita tahu, ya, dan ingin kita petik pembelajarannya di dalam kita menghadapi masalah itu. Intinya seperti itu, bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya. Oke guys, paham? Jadi ya serumit apapun, secomplicated apapun kalian dalam hubungan, tetap stay optimis, lakukan segala sesuatu dengan cinta kasih. Intinya seperti itu. Jangan pakai emosi, jangan pakai penyakit hati, ya. Pokoknya pasti saya yakin kalian semua ini my subscriber ya, semuanya pasti sedikit demi sedikit kita belajar di sini sama-sama paham ya bagaimana cara menghandle diri sendiri. Saya yakin kok banyak yang sudah signing ya, signingnya itu everyday more and more ya. Setiap hari kalian itu pasti naik secara pertumbuhan jiwanya, seperti itu. Oke guys, so saya harap kalian mengclaim it untuk kelanjutan hubungan yang baik-baik. Bahkan yang ada antisipasi pun kalian harus ready ya, harus siap. Antisipasi berarti ada ujian. Untuk hubungan ini masih banyak ujian, ada yang seperti itu. Jadi mungkin kalian akan merasa feeling down, tapi mau up and down, yang penting kalian itu udah stay cantik, sudah percaya Tuhan dan alam semesta memiliki divine timing. Bagian kita lakukan yang terbaik, yang kita nggak bisa ngontrol, serahkan ke Tuhan, itu aja sih ya. Oke guys, paham ya? Jadi saya harap yang baik-baik kalian claim it, yang tidak baik kalian ready for it. Oke? Ya, itulah gunanya kalau kita mengikuti readingan tarot. Kalau ada antisipasi, kita ready for it. Jadi kita sudah stay cantik, tidak terlalu galau, tidak terlalu terpuruk, seperti itu. Oke guys, kita lanjut ya untuk lubuk hatinya dia. Saya akan intipkan kalian untuk 3 card saja. Tuh, we both know I'm not the one for you. Wow, ini ungkapan untuk yang bersegi-segi dan cinta segitiga. I couldn't let you get close to me. Saya tidak membiarkan kamu untuk mendekatiku karena memang mungkin dia ada pasangan, atau mungkin kamu ada pasangan, atau mungkin dua-duanya ada pasangan, atau mungkin karena memang pihak ketiganya adalah pekerjaan, atau mungkin pihak ketiganya adalah perbedaan, mungkin beda religi atau beda culture, seperti itu ya. Dan di sini just being near you is intoxicating. Kalau saya lihat ya sebetulnya dia memiliki passion yang luar biasa ya, memiliki feeling romantis dengan kalian. Tetapi apa boleh buat ya, mungkin saat ini sedang separation ya, karena memang ada yang betul-betul sedang separation. Dan di sini you don't know how hard it was to let you go. Ada yang betul-betul secara fisik mencoba untuk meninggalkan ya. Mungkin kalian tadinya bertemu di satu kota tempat kalian kerja, dan kalian karena ada kisah cinta kalian bisa request untuk dimutasi, bisa seperti itu karena untuk menghilangkan rasa yang energi yang tidak enak di kota tersebut, bisa seperti itu ya. Orang macam-macam cara untuk healing seperti itu, kita punya pilihan. Yang penting kita tidak memiliki rasa toksik ya, baik terhadap mantan ataupun orang yang masih ada koneksi dengan kalian tetapi belum bisa bersama. Kita harus tetap mengirimkan energi cinta ya. Self love itu bukan untuk ego kita mencintai diri dan membenci orang, tidak. Self love itu kita butuhkan untuk lebih care ke dalam diri sendiri, karena kalau kita care dengan benar untuk diri sendiri, kita juga akan dengan benar care terhadap orang. Jadi yang pertama adalah cinta kita ke Tuhan, ke diri sendiri ya, Tuhan, alam semesta, ke diri sendiri, baru ke orang yang kita sayangi. Seperti itu sih. Ada
levelnya masing-masing, intinya seperti itu. Jadi jangan mencintai pasangan melebihi kita mencintai diri sendiri, karena ketika pasangan menyakiti, kita akan menyakiti diri kita. Tapi kalau kita mencintai pasangan tidak melebihi cinta kita ke Tuhan, kalau pasangan bikin kecewa, Tuhan tidak akan pernah bikin kecewa. Alam semesta paling adil. Karena apa? Hukum paling adil adalah law of nature, hukum alam. Ya, hukum negara masih terkadang masih bisa, karena itu negara yang mengatur manusia. Ya. Nah, terus hukum manusia juga yang mengatur manusia. Ya, hukum negara yang mengatur manusia. Tapi kalau sudah hukum alam, apa yang kita berikan ke kehidupan, ke alam, akan dapat lagi. Kita mengasihi alam semesta, ya, romantis dengan laut, hutan, gunung, matahari. Alam semesta akan romantis lagi dengan kita, guys. Kita akan bisa komunikasi seperti itu. Ya, begitu juga dengan orang. Ya, orang juga kan bagian dari alam semesta. Manusia lain itu bagian dari alam semesta. Karena manusia adalah makhluk energi juga. Ketika kita berbuat baik dengan orang, orang masih menyakiti kita, kita diam. Seperti itu. Jadi, ya, kebaikan kita gak akan sia-sia. Tuhan dan alam semesta itu simpan. Suatu saat akan dikembalikan. Seperti itu. Ya, suatu saat kita akan menerima setiap apa yang kita lakukan. Dunia ini semua tentang sebab dan akibat. Kalau kebenaran itu fleksibel, kadang orang melihat satu masalah itu menurut dia benar yang A, menurut dia benar yang B. Nah, kan relatif. Kebenaran terkadang juga relatif. Seperti itu. Tetapi kalau udah masalah kehidupan di dunia, itu yang berlaku adalah sebab dan akibat. Kamu berbuat baik, akibatnya mendapat kebaikan. Kamu berbuat jahat, akibatnya akan ada kejahatan yang mendatangi kehidupan. Seperti itu, ya. Jadi ya memang belajar. Begitu nyemplung kita lahir jadi manusia, ya judulnya di dunia ini belajar. Seperti itu, guys. Oke, saya harap kalian paham dan ya semoga kalian bisa meraih lebih indah dari prediksi saya untuk kelanjutan hubungan kalian. Dan saya doakan untuk setiap kalian yang berada di hubungan, mungkin situasinya gak mudah, complicated, rumit, atau mungkin kalian situasinya mudah, tetapi karakter pasangan itu bikin kalian kadang-kadang gitu. It's okay, kan itu tantangannya. Jadi jangan protes, tapi enjoy the process. Seperti itu, guys. Wow, semua cantik-cantik di sini ya energinya. Saya lihat dari perkembangan energi general memang luar biasa, ya. Terkadang betul-betul sangat jujur energinya, ya. Tapi itu juga mentransfer mungkin di personal reading pun seperti itu, ya. Jadi buat kalian yang mau personal reading, boleh kontak saya, ada di description, ya, kolom deskripsi. Di situ ada kontak WA saya. Dan ya, saya juga ada second YouTube, ya, second channel untuk di Empress Energy. Mohon didukung, ya, di sana disupport. Ya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan enjoy the readingan, guys. Thank you so much. Oke, kita lanjut lagi untuk zodiak readingan kali ini, guys. Saya akan readingkan ada dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, elemen tanah, Virgo, Capricorn, Taurus, dan elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Dan untuk zodiak yang paling strong readingan kali ini, ya, wow, oke, ada the devil, ada Capricorn, ya, ada Leo, ada Capricorn, ada Leo, ada Scorpio, ya, juga ada Virgo.
Oke guys, itu zodiak kembali strong untuk readingan kali ini. Saya harap kalian happy dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Oke guys, jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. See you on my next reading. Have a nice day and God bless you all.